hari ini saya ingin menyampaikan satu tema di mana seluruh gereja-gereja dalam naungan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengangkat tema kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saya percaya Bapak Ibu mengapa tema ini diambil sebab situasi dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang murung. Di sana sini kita melihat ada banyak kejadian-kejadian yang sangat mengenaskan. Dan tentu mengapa tema ini diangkat? Karena kita perlu untuk kita bisa berbagi. Nah, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Kitab 1 Petrus 1 ayat 22, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Perhatikan, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dalam terjemahan lain, kasih yang murni, unto unfeigned love. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Petrus dan 2 Petrus ini adalah kitab penggembalaan. Kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, mereka yang sedang hidup dalam tekanan, mereka yang sedang hidup dalam ancaman, sehingga ketika mereka mempertahankan iman mereka untuk tetap percaya kepada Kristus, nyawa menjadi taruhannya. Itu sebabnya kita harus sadar, dunia di mana kita hidup sebenarnya juga dunia yang sedang memusuhi kita karena kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kepengikutan kita kepada Kristus itu menjadi sebuah ancaman. Nah, untuk konteks ini orang-orang di Asia Kecil, mereka yang percaya kepada Kristus itu sangat dibenci oleh orang-orang di sana. Bahkan kekaisaran Romawi, tentara Romawi itu sangat mencari-cari kesalahan mereka untuk mereka bisa dikejar-kejar dan dianiaya. Nah, kalau kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, mereka itu ditangkap, lalu mereka dimasukkan di dalam stadion yang besar dan mereka diadu dengan binatang yang buas. Mereka membuat obor dan dinyalakanlah obor itu membakar tubuh-tubuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Betapa mereka menjadi orang-orang yang sangat hidup dalam ketakutan. Tetapi mereka tetap percaya, mereka tetap hidup di dalam Kristus. Karena apa? Karena mereka memiliki pengharapan. Saudara, saya katakan, mengapa orang-orang Kristen hari itu sekalipun ditekan, sekalipun dianiaya dan nyawa menjadi ancamannya, mereka tidak takut. Sebab mereka punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang. Jadi kalau mereka hidup, mereka akan terus menghasilkan buah. Karena ketika mereka pulang nanti, ada satu pengharapan perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kita harus sadar sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjadikan dunia ini adalah tempat persinggahan di mana kita menata hidup kita lebih baik, di mana terus kita menjalani hari-hari kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan sehingga kalau kita nanti pulang, kita dikenal Tuhan. Amin, para calon jenazah. Yes. Sehebat apapun Anda, siapapun Anda di dalam kehebatanmu, karirmu, Anda pasti mati. Karena Alkitab sudah memberikan durasi hidup kita 70-80 tahun. Jangan lama-lama. Sebab orang semakin tua bukan semakin baik. Pernah lihat orang semakin tua semakin gagah? Pernah lihat orang semakin tua semakin produktif? Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu. Karena biar bagaimanapun tubuh ini semakin melemah. Makanya saya suka heran kalau ada orang-orang yang berdoa minta umur sampai 125 tahun, itu sebenarnya mereka mau apa gitu loh. Saya curiga orang-orang yang seperti ini, alasannya pertama mereka sudah terikat dengan dunia. Atau yang kedua mereka tidak punya kepastian tentang hidup kekal.
Kalau kita mengerti tentang hidup kekal, di mana di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada kertak gigi, ngapain kita lama-lama di sini? Bukankah itu menjadi sebuah dambaan kita? Bukankah itu menjadi sebuah kerinduan kita? Alkitab berkata hidup itu menghasilkan buah, mati adalah untung. Tetapi kenapa yang untung ini nggak mau? Untung itu buat Bapak aja dah. Aneh, orang Kristen ini aneh sekali. Makanya saya katakan kalau kita masih hidup, hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menata hidup kita lebih baik. Supaya kita dikenal oleh Tuhan. Nah, dalam pembacaan nats tadi kita melihat bahwa orang-orang yang dalam tekanan itu, orang-orang yang dalam ancaman itu, maka diserukan untuk mereka memperagakan satu kasih, yaitu persaudaraan. Dalam bahasa aslinya itu philia, kasih antar sesama, kasih persaudaraan. Saudara, tetapi kasih itu bukan kasih yang take and give. Kasih yang penuh dengan alasan untuk kita berbuat kasih. Tetapi kasih yang tulus, ikhlas. Unfeigned love, sebuah kasih yang kalau kita berbuat memang karena tidak ada faktor penyebab apapun kecuali memang kasih itu adalah diri kita sendiri. Maka philia itu, kasih persaudaraan itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan luar biasa. Nah, lalu kenapa Pak dari kasih philia itu bergeser menjadi kasih agape? Saudara, banyak pengkhotbah, banyak pembicara di mimbar-mimbar gereja mengatakan bahwa kasih itu adalah kasih yang murni, kasih yang suci, kasih yang ilahi. Makanya mereka itu memberikan tingkatan kasih. Seakan-akan philia itu di bawah agape. No. Saya tidak begitu melihatnya. Saya percaya kasih yang ada dalam diri kita itu kasih yang digerakkan oleh Allah sendiri. Kasih yang timbul oleh karena kita mengasihi Tuhan. Makanya ayat tadi berkata begini, karena engkau hidup dalam kesucian, melakukan kebenaran, maka engkau bisa melakukan tindakan kasih persaudaraan. Jadi ada yang mengatakan begini, kasih itu pertama kasih storge, eros, philia, agape. Loh kok kasih jadi tingkatan? Saya enggak setuju. Alasannya kenapa? Coba kita perhatikan percakapan Yesus dengan Petrus. Yesus, Tuhan berkata begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa Inggrisnya tetap sama. Dalam 3 kali pertanyaan, do you love me? Petrus bilang, ya aku mengasihi engkau. Itu kasih yang agape. Yang banyak pembicara mengatakan itu kasih yang ilahi. Lalu Tuhan berkata begini, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus nanya lagi, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Dalam terjemahan aslinya masih pakai agape. Lalu Petrus berkata, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku 2 kali. Yesus nanya lagi, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Dan dalam terjemahan aslinya ini tidak lagi menggunakan kata agape, tapi menjadi philia. Banyak pembicara berkata, karena Tuhan tahu Petrus gak bisa melakukan kasih agape, kasih yang ilahi, maka Tuhan menurunkan pertanyaan menjadi kasih philia. Saya gak setuju. Saya gak setuju. Sebab dalam beberapa ungkapan Yesus, dia juga menggunakan kata philia. Saya gak punya waktu untuk menjelaskan. Kira-kira begini. Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Ada lagi pengkhotbah yang berkata begini, karena pada akhirnya Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Saya juga gak setuju. Itu namanya cocokologi, dicocok-cocokin. Nah, kalau kita memperhatikan gaya bahasa orang Semit, gaya bahasa orang Timur, itu kalau mereka mengungkapkan sebuah ungkapan atau pertanyaan sampai 2 kali, itu disebut very atau penting. Tetapi kalau sampai 3 kali, itu extremely yang artinya sangat-sangat penting. Nah, sampai di sini Bapak Ibu memahami
Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus berkata, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mengartikan begini, tidak ada satupun orang yang bisa mengasihi dengan kasih yang tulus ikhlas sebelum dia benar-benar mencintai Tuhan. Sebelum dia benar-benar bisa mengasihi Tuhan. Maka sebenarnya Tuhan mau berkata begini, kasihi aku terlebih dahulu. Maka engkau bisa mengasihi sesamamu dengan kasih yang tulus ikhlas. Kalau kasih yang take and give, semua orang bisa lakukan. Saya ingat awal-awal ketika negara kita Indonesia ya masuk COVID dan sudah melanda di mana-mana. Ada banyak orang-orang, ada banyak orang-orang Kristen juga, yayasan, gereja-gereja yang melakukan aksi sosial. Membagikan sembako. Waduh, mereka seperti menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Kristus. Tapi begitu mau dikasih, foto dulu. Cekrek, upload di media sosial. Videoin, upload di media sosial. Berjalan setengah tahun masih ada terdengar 1-2. Berjalan 1 tahun tidak ada lagi tindakan yang seperti itu. Sampai hampir 2 tahun hampir tak terdengar lagi. Kenapa? Karena kasih yang mereka peragakan adalah kasih yang tidak tulus. Tidak ikhlas. Kasih yang berharap, kasih yang menuntut. Kasih yang unconditional. Maka ketika apa yang diharapkan tidak tercapai, mereka akan menghentikan tindakan itu. Nah, Tuhan kita mengatakan ada sebuah seruan dalam firman Tuhan ini, maksud saya bahwa kasih persaudaraan itu adalah kasih yang unfeigned love, kasih yang tulus, kasih yang genuine, kasih yang asli murni, bukan kasih yang pura-pura. Kita ini bisa memperagakan kasih tapi di hati kita ini penuh dengan sesuatu yang banyak sekali yang kita inginkan. Maka menarik sekali ketika Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, tentu dalam hal ini kita jangan berpikir, itu kan untuk para gembala Pak, itu kan untuk para pendeta, bukan kami bukan gembala. No. Semua kita adalah gembala. Ketika engkau berdiri di depan, engkau menunjukkan tentang Kristus. Ketika engkau berdiri di depan, engkau memperagakan tentang Kristus, engkau gembala bagi mereka yang mengikut. Ketika tanganmu terulur bagi orang-orang yang sedang membutuhkan kasih, dan lewat tindakan itu, engkau memperlihatkan tentang Kristus, engkau gembala buat mereka. Atau kalau ada orang yang merasa tidak punya yang dipimpin, tidak ada sesuatu yang dia pengaruhi, engkau gembala atas dirimu sendiri. Maka Tuhan mau katakan tidak mungkin engkau memperagakan kasih yang tulus itu kalau engkau tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, mengasihi Tuhan yang tidak nampak itu gak gampang. Hormati pemimpinmu yang nampak, sementara Tuhan yang tidak nampak kau tidak hormati. Bagaimana kau bisa menghormati Tuhan yang tidak nampak, sementara pemimpinmu yang nampak tidak kau hormati? Artinya apa? Kita lebih cenderung bisa memperagakan sesuatu yang bisa kita lihat langsung. Tetapi untuk Tuhan, sesuatu yang masih kita anggap, kita lebih penting mengerjakan apa yang di luar. Sementara kasih yang tulus, itu kasih yang keluar karena kita sungguh mencintai Tuhan. Maka kalau kita memperagakan kasih, kita tidak mendapatkan feedbacknya, tidak mendapatkan keuntungannya. Ntar dulu, ngapain aku teruskan? Buang-buang waktu, aku hanya menyusahkan diriku. Aku hanya ingin berbuat kepada mereka yang menghargai apa yang kuperbuat. Anda belum tulus. Karena kasih yang tulus itu adalah kasih yang kita kerjakan, sekalipun kepada orang yang menjengkelkan. Nah, maka sampai di sini gak mudah Bapak Ibu.
tidak mudah. Jangankan kita mengasihi mereka yang begitu. Ya, lihat mukanya aja rasanya gue pengen bejek-bejek, gue matiin sekalian. Kan begitu? Ya, karena kita ini sudah terbiasa dengan pola prinsip dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kau tampar pipi kiri, gua tonjok pipi kananmu. Itu memuaskanku. Tapi kalau kasih pipi kiri ditampar, ku kasih pipi kanan, minimal tidak membalas. Wah. Tapi orang Kristen harus sampai di situ. Kalau tidak, maka kita tidak dikenal Tuhan. Kan gak gampang. Jadi orang Kristen itu gak gampang loh. Karena kita harus memperagakan tentang Kristus. Saya sebagai gembala seringkali merasa disakiti, dizolimi. Tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Bukankah firman Tuhan katakan musuh pun Tuhan perintahkan untuk kita doakan. Lalu bagaimana kita mendoakan dengan hancur hati orang-orang yang sudah merusak nama baik kita. Ketika Tuhan bilang jangan balas, saya gak mampu. Yang saya lakukan adalah saya remove orang ini. Itu tindakan saya. Kalau saya belum bisa mendoakan, minimal saya tidak membalas. Maka kita harus belajar untuk melakukan itu. Pelan-pelan saya ngerti gak gampang. Gak gampang. Gak ada orang yang sabar tiba-tiba. Kalau Anda seorang pemarah, Anda didoakan tumpang tangan, tumpang kaki pun gak mungkin tiba-tiba sabar. Anda harus melatih dirimu pelan-pelan. Ketika engkau dicemooh, ketika engkau difitnah, engkau belajar berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan aku. Begitu, awal-awalnya begitu. Kejadian yang sama kita belajar, Tuhan tolong aku. Kalau kita gak mampu, kita keluar dari situasi itu. Kita pergi dari suasana itu. Supaya kita tidak membalas. Dan kalau itu kita lakukan terus-menerus lama-kelamaan, perhatikan. Kita menjadi orang yang sabar. Saudara, kasih yang tulus itu sesuatu yang tidak mudah. Saya sebagai gembala kadang-kadang juga sering diomongin gitu ya. Tapi mengapa mereka harus ngomongin di belakang? Oh, rupanya saya tahu. Orang yang ngomongin di belakang karena posisi dia di belakang kita. Kalau dia sejajar, dia pasti berani ngomong. Apalagi dia di atas kita, dia berani ngomong. Karena lebih rendah, atau di belakang, dia ngomongin kita di belakang. Maka saya bilang, sudah lupakan saja. Saudara, itu masih hal-hal sepele. Kadang hal-hal yang menyakitkan yang tidak kita buat, itu difitnahkan atas kita. Dan kita harus belajar, Tuhan, ajar aku mengasihi orang ini. Yang kalau kulihat rasanya mau gue bejek-bejek mukanya, Tuhan. Aku belajar untuk mengasihi. Apalagi jadi gembala tuh gak gampang loh Bapak Ibu. Ya, perut maju kayak saya begini, dibilangin makan uang kolekte. Ya kan, ganti mobil dibilang pakai uang perpuluhan. Serba salah. Gak punya anak, dibilang tidak diberkati, kurang berdoa. Banyak anak dibilang gak bisa menguasai diri. Coba, kapan benernya? Kadang-kadang kita berjalan dalam keadaan yang seperti ya sudahlah, ajar aku mengampuni Tuhan. Sebab aku harus melakukan apa yang Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Maka Anda harus belajar untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cintamu kepada Tuhan itu sudah pasti akan menggerakkan engkau untuk mengasihi orang lain. Itu otomatis menggerakkan. Jadi kalau kita belum bisa mengasihi Tuhan, percayalah kasih-Mu itu dengan cara apapun engkau lakukan, itu kasih yang pasti penuh dengan harapan. Kita harus mengasihi Tuhan. Saya sadar gak gampang mengasihi Tuhan Bapak Ibu, gak gampang.
Kita memindahkan hati kita yang sudah terlanjur terpikat dengan dunia, lalu memindahkan di kaki Tuhan, itu perkara setengah mati. Aku pendeta gembala sidang, aku belajar sekolah teologi formal 20 tahun, sampai meraih gelar S3. Tapi aku berpikir, Tuhan betapa tidak mudahnya mencintai. Engkau jatuh bangun dan jatuh bangun. Selalu saja aku katakan hampir mustahil untuk mencintai Tuhan. Kalau saya ngomong di sini gimana ya, bisa diterusin gak ya? Sebab begini loh, mengasihi Tuhan tuh berarti gak ada lagi loh keinginan apa-apa dalam diri kita. Kecuali keinginan Tuhan. Gak ada agenda terselubung apapun kecuali Tuhan. Itu mengasihi Tuhan. Aduh, itu gak gampang loh Bapak Ibu loh. Gak gampang. Dunia di mana kita hidup ini dunia yang sebenarnya sedang menarik kita untuk semakin jauh. Semakin jauh. Makanya kita harus terus berjuang ada dalam hadirat Tuhan. Kan firman Tuhan berkata berdoa dalam roh dan kebenaran. Itu bukanlah selalu berdoa dalam durasi tertentu, tertutup dalam satu ruangan tertutup. Enggak, dalam keadaan apapun kita berdoa supaya kita ini tetap connect sama Tuhan. Ini Anda sedang duduk di gereja begini, dalam hadiratnya kita menyembah. Memujimu Tuhan, itu jiwa kita begitu terangkat rasanya, aduh Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Pindah deh di kopi crack bawah. Jiwamu berubah. Suasana hatimu berubah. Makanya orang yang selalu berdoa dalam roh dan kebenaran, dimanapun dia selalu connect dengan Tuhan. Jadi kalau nanti Anda pindah ke kopi crack bawah, Anda tetap minum kopi. Haleluya, glory. Jiwamu melekat sama Tuhan. Tapi jangan juga kayak orang rohani-rohani gak ketentuan ya. Saya punya teman pendeta begitu. Kalau ketemu, wah shalom, haleluya, glory, glory. Gimana kabarmu? Puji Tuhan. Semuanya kayak haleluya. Aduh ini orang ngomong apa gitu ya. Saya tolong ya, saya mau ngomong serius glory, glory. Enggak, dengar dulu saya ngomong praise the Lord gitu. Rasanya gue mau cekek nih orang nih. Ngomong apa sih kawan ini? Biasa aja gitu loh, biasa aja. Tetapi roh ini, jiwa ini melekat sama Tuhan. Itu membangun seperti itu tidak mudah. Tidak mudah. Dan kalau Anda punya cinta yang tulus, unfeigned love itu, Anda pasti akan tergerak melakukan segala sesuatu apapun kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sekalipun orang ini tidak pantas untuk menerima kasih itu. Saya percaya Persekutuan Gereja Indonesia mengangkat tema ini. Karena ada banyak orang-orang sedang dalam keadaan terkapar dan terpapar. Ada tangan-tangan orang-orang yang mengasihi Tuhan yang seharusnya membalut, yang seharusnya memberikan pertolongan. Saya melihat dalam semua sektor ini hancur-hancuran. Kemarin saya pergi ke Anyer, ya ampun saya lihat hotel pada begini. Tutup, karatan, semua sepi. 2 bulan lalu saya ke Bali, ya ampun sepinya minta ampun. Sampai orang-orang dagang itu ya begitu ketemu kita langsung, Pak belilah Pak, Pak tolonglah beli Pak. Ya ampun. Banyak orang dalam keadaan susah. Kita harus tergerak untuk menolong mereka. Minimal di sekitarmu. Jangan pelit itu. Karena orang yang pelit kikir itu disejajarkan dengan pemburit, pemabuk, penjina. Dan orang seperti ini tidak layak bagi kerajaan Allah. Gak ada tempat. Oke kita buat tes kalau Anda gak percaya. Kalau orang pelit itu gak punya tempat. Siapa di sini yang pelit boleh angkat tangan? Tuh gak mau kan? Anda gak mau disebut pelit. Oke, saya gak tahu Anda baik apa pelit. Tapi saya pastikan semua di sini orang-orang baik. Gak pelit. Kalau ada si pelit, mau gak si pelit ini bergaul sama orang pelit? Tidak mau. Orang pelit aja gak mau bergaul sama orang pelit. Terus mau dikemanakan si pelit? Jahanam kan? Lalu kenapa kita pelit?
Saudara, kalau kita belajar dari ilmu psikologi saja, orang yang sedang melakukan tindakan kasih, perbuatan untuk menolong orang lain, itu keluar zat-zat kebahagiaan. Saya nggak tahu apa namanya, tak serotonin, tak apa. Itu membuat kita menjadi berbahagia. Karena pada dasarnya manusia ini adalah manusia yang harus berbagi. Maka disitulah dia menjadi bahagia. Jangan pelitlah. Kita harus belajar memiliki kasih yang tulus itu. Kadang-kala kita ngeliat orang susah, kasihan dia. Lalu apa lakukan kita? Kita datengin, aku berdoa supaya Tuhan tolong engkau ya. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati. Di kantongnya ada duit. Dia nggak butuh doa. Dia butuh duit di kantongmu. Supaya dia makan. Orang lapar nggak butuh doa. Orang lapar butuh makan. Dan orang mau makan itu perlu uang. Kasih uangmu. Kecuali kalau nggak ada uang. Kita bisa menunjukkan kasih dengan cara yang lain. Ada banyak hal kita bisa lakukan. Semua manusia punya potensi untuk melakukan kebaikan. Asal dia mengasihi Tuhan. Amin. Nah makanya bagaimana supaya cinta kita sama Tuhan itu cinta yang sungguh. Maka percayalah seluruh gerak hidup kita ini akan menunjukkan kasih, memperagakan kasih kepada semua orang. Kepada semua orang. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita jaga terus hidup kita dalam hadirat Tuhan. Kita harus punya jam-jam saat-saat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Waduh, saya sering kali bilang gini, Tuhan tolong aku supaya aku mengasihi Engkau. Saya jujur, saya udah gak kasih sama Tuhan, saya gak mengasihi Tuhan lagi loh. Ada saat-saat saya bilang, Tuhan saya udah gak mengasihi Engkau lagi loh. Makanya saya di gereja yang saya gembalakan, saya ada dalam tema khotbah berseri itu, ketika aku tidak merindukan Tuhan lagi. Kapan sih kita gak merindukan Tuhan? Bukan saat Anda tidak ke gereja. Bukan saat Anda tidak melayani. Anda masih ke gereja, Anda masih melayani Tuhan. Tapi ketika hatimu tidak melekat kepada Tuhan, seluruh gerak hidupmu tidak mempermuliakan Tuhan, sebenarnya kau sudah tidak merindukan Tuhan. Karena Alkitab berkata, apapun yang kau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita memperagakan sesuatu yang bukan lagi Tuhan dipermuliakan, kita gak rindu Tuhan lagi. Nah sampai di sini Anda pikirkanlah, renungkanlah. Memang betapa tidak mudah untuk memperagakan kasih yang tulus itu. Tapi bila engkau mencintai Tuhan, kau bersedia untuk mempertaruhkan apapun supaya Kristus dipermuliakan dalam hidupmu dan orang lain melihat hidup yang kau peragakan tentang Kristus. Pada akhirnya saya mau berkata selamat berjuang Bapak Ibu. Tidak mudah.